Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore hari ini kita akan mengingatkan kembali ya, pemerintah Malaysia sedang meningkatkan upaya agar pekerja-pekerja asing yang tidak berdokumen atau yang kosongan itu akan dikurangi ataupun bahkan dihilangkan sama sekali ya. Nah, setelah program rekalibrasi atau RTK 2.0 sudah akhir tahun lalu ya. Nah, sekarang mulai tahun 2024 pihak kerajaan Malaysia juga sudah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan repatriasi. Ini seperti yang rekalibrasi pulang ya, tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 ya. Kan ada rekalibrasi pulang. Ini sama saja ya, namanya saja yang berbeda. Dan dengan program repatriasi ini sama dengan yang program rekalibrasi pulang dulu, ada keringanan biaya kompon ya. Keringanan biaya kompon yang kalau normal rata-rata itu 3.100, sekarang semua diberlakukan sama 500 ya, baik yang sudah overstay setahun, 2 tahun, 3 tahun, semua diberlakukan sama, kena denda 500. Nah, saya menghimbau teman-teman semua yang tidak memiliki permit kerja atau yang selama ini kosongan agar memanfaatkan program repatriasi ini ya. Karena kita lihat juga hari-hari belakangan ini kan banyak operasi-operasi terhadap pekerja yang kosongan ya. Jangan sampai nanti teman-teman ada masalah. Jangan menganggap Allah ini biasa saja gitu ya. Karena sekarang kita tahu pihak JIM atau Jabatan Imigresen Malaysia sangat serius untuk menangani masalah pekerja yang kosongan ini. Jadi tolong gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Nah, sekarang ini memang ada peningkatan jumlah pemohon SPLP ya. Jadi untuk masa tunggunya cukup lama, mungkin 2 bulan ya. Nah, tadi saya sudah minta teman-teman di imigrasi untuk bisa mempercepat. Jadi kuotanya ditambah supaya masa tunggu STO itu tidak terlalu lama ya. Tapi ini ada masalah sedikit di server kita, sedang diperbaiki. Tetapi saya pastikan bahwa nanti ini akan ada program percepatan pembuatan SPLP ya. Nah, kalau ada yang urgent begitu, ada yang darurat, misalkan ada yang sakit atau terutama yang sakit ya, dengan surat sakit dari klinik itu masih tetap kita bantu untuk percepatan proses pembuatan SPLP-nya ya. Yang penting kalau bisa sudah daftar, nanti tinggal minta dimajukan ya, supaya datanya sudah ada di sistem. Daftar dulu, nanti hubungi minta dimajukan, dan itu bisa kalau memang sakit dan memerlukan segera pulang, tentu akan kita bantu SPLP-nya secepat mungkin ya. Banyak bahkan yang dalam 1 hari pun bisa kita bantu. Jadi tunggu kira-kira 30 menit begitu. Tapi harus sakit beneran, dibuktikan dengan surat keterangan sakit, dan tentu juga kita lihat ya, ini secara kasat mata memang sakit bener atau tidak. Ini sudah setiap hari pasti ada yang kita bantu. Kemudian yang pengumuman yang ketiga ya, sementara waktu kita belum tahu sampai kapan, pemerintah Malaysia tidak lagi mengeluarkan visa PLKS ya, visa kerja untuk semua sektor formal mulai Mei ya, mulai 1 Juni ini ya. 1 Juni sudah tidak lagi tidak lagi ada dikeluarkan visa
Ya. Ya, visa dengan rujukan atau VDR ya. Jadi ya intinya tidak ada lagi visa baru untuk yang sektor formal. Sektor formal itu sederhananya yang bukan sektor rumah tangga ya. Yang bukan sektor rumah tangga ini semua ditutup ya. Jadi tolong disampaikan kepada teman-teman atau kalau ada saudara-saudara di Indonesia, jangan datang ke Malaysia ya, apalagi nekat lewat jalur belakang ataupun tanpa memiliki calling visa atau VDR ya. Ini nanti akan bermasalah ya, akan bermasalah. Jadi tolong diingatkan. Nah, kalau yang sektor rumah tangga itu masih dibolehkan ya, tetap dengan prosedur yang sudah diatur dalam MOU, itu harus melalui agen di Indonesia dan melalui agen di Malaysia. Nah, untuk Sabah dan Sarawak ini yang sektor formal memang masih dibuka ya, Sabah Sarawak ya. Kalau di Semenanjung sudah ditutup ya. Jadi tolong ingatkan teman-teman, sementara belum ada pembukaan calling visa baru, itu jangan datang ke Malaysia karena nanti justru berpotensi menghadapi masalah ya. Baru datang bisa langsung kena tangkap gitu kan. Kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Sekarang ini kita tahu ya, kita dapat laporan dari depo-depo imigrasi ini sudah banyak ya warga kita yang ada di depo, yang ini juga menjadi masalah karena terjadi penumpukan di depo. Jadi tolong ya, sekali lagi teman-teman, selama belum ada pembukaan calling visa baru atau PLKS baru, jangan datang ke Malaysia hanya bermodal paspor sebagai pelancong ya, karena yang kita kan pihak imigrasi juga bisa tuh membedakan mana pelancong beneran apa pelenceng atau yang akhirnya melenceng jadi kerja overstay, nanti malah jadi masalah sendiri ya. Kalau sudah kena tangkap akhirnya justru menyulitkan keluarga juga ya. Nah, dan pasti ujung-ujungnya nanti nggak tahu kapan akan dideportasi juga kan, itu kalau punya biaya ya. Nah, memang kita coba bantu yang anak-anak ini akan segera kita pulangkan, terutama yang perempuan dan anak-anak ya, yang punya anak ya. Ini coba kita bantu dipulangkan atas biaya negara. Tetapi kalau yang sehat-sehat ya tentu itu menjadi resiko masing-masing ya. Maka oleh sebab itu saya ingatkan, jangan coba-coba nekat ya datang ke Malaysia bilangnya mau jadi pelancong atau mau melancong atau mau tengok keluarga di Malaysia, tetapi ujung-ujungnya akan mencari kerja. Nah, sekarang ini ya perlu teman-teman ketahui, majikan-majikan Malaysia yang mempekerjakan atau menampung pekerja-pekerja kosongan itu pun kena sanksi juga. Artinya nanti akan semakin sulit ya, akan semakin sulit untuk cari kerja kalau di sini ilegal atau di sini kosongan ya. Kita tahu ya, kalau teman-teman baca berita beberapa waktu yang lalu kan banyak tuh pekerja dari negara lain yang sudah sampai di sini ternyata tidak ada kerja ya, tidak ada kerja, akhirnya terlunta-lunta ya. Memang ada yang dibantu dan lainnya, tetapi kan sudah datang jauh-jauh dari negaranya masing-masing sampai di Malaysia malah tidak ada pekerjaan ya, makan juga susah, tempat tinggal juga tidak ada, akhirnya terlunta-lunta. Tolong ini disampaikan kepada saudara-saudara ataupun teman-teman yang ada di Indonesia ya, agar jangan datang ke Malaysia dengan bilang sebagai pelancong ataupun jalan-jalan ataupun dengan saudara, tapi niat sebenarnya mau kerja, nanti justru akan menyulitkan diri sendiri dan juga menyulitkan keluarga. Jadi sementara ini jangan masuk ke Malaysia tanpa memiliki calling visa, dan calling visa sudah tidak diterbitkan lagi karena yang sudah
punya calling visa itu batas akhir masuk adalah 31 Mei. Tolong jangan mempersulit diri sendiri. Pada akhirnya nanti udah keluar duit banyak, makan suruh pulang lagi. Ya, ini beberapa waktu yang lalu banyak tuh yang kena NTL ya, not to land. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya.